Kita ke Mas Yanar dulu, Mas Yanar, untuk peluang bisnis kalau dilokalisir, apakah memang juga nanti akan bisa memberikan manfaat pendapatan yang lebih begitu? Ya, kalau kita lihat dari sisi pendapatan, ada penambahan pendapatan dari sesuatu yang sebetulnya ilegal menjadi legal, jelas ya. Kalau sepanjang dia ilegal, maka yang akan dapat duit pajaknya itu adalah oknum aparat. Jadi sebetulnya negara ini tahu ada praktek itu. Negara ini punya hukum, itu nggak boleh. Dia tidak tegakkan hukum. Iya. Pilihannya, ya penegak hukumnya harus ditegakkan hukumnya oleh negara. Kalau itu dilakukan, maka judinya hilang. Berarti semua potensi kebocoran keuangan negara juga nggak ada. Tapi kalau misalnya secara hukum ilegal, tapi dibiarkan, ada oknum dapat, ya orang tentu melihatnya itu kebocoran keuangan negara. Kenapa? Karena ada aparatur, punya kemungkinan dapat uang yang sebetulnya karena itu tidak ditindak negara, harusnya menjadi pendapatan negara. Jadi pendapatan negaranya apa dalam hal ini? Pajak dan juga cukai, karena kan ini kegiatan bukan kegiatan positif ya, judi ini. Nah, kalau dia misalnya seperti itu potensinya ya hanya dari pajak, dari cukai, karena ini judi online, ya tentu sebetulnya dari traffic dan sebagainya. Dan sebenarnya kan gini, ini kan tidak ada underlying ya, tapi sebetulnya kan dia ini kan mungkin nanti Pak Roy yang bisa lebih menambahkan ya. Jadi ini kan tetap ada lalu lintas rekening sebetulnya, lalu lintas dana gitu. Lalu lintas dana dari si A, dari si B. Di situ aja sebetulnya sudah dengan sekarang pajak menerapkan ada PPN di situ, udah kena PPN di situ ya. Tapi menurut saya gini, yang harus kita perhatikan tuh gini loh. Kita perang melawan investasi bodong. Akan lucu juga gitu kalau kita tidak perang melawan judi online. Kenapa? Investasi bodong itu kan banyak menimpa orang yang kemudian investasinya bodong, nggak ada apa-apanya, lapor ke negara. Nah, kalau judi ini kan luar biasa loh, orangnya nggak mau lapor karena dia tahu dia masuk ke daerah dalam tanda petik prostitusi gitu kan, dia mau lapor ke siapa. Nah, ini kan menurut saya kalau yang masuknya situ udah miskin secara struktural, menurut saya harus ada ketegasan dari negara ini melindungi masyarakat miskinnya. Kalau yang tadi dikatakan oleh Mbak Brigita, kawasan khusus judi, yaitu untuk kalangan yang memang hobi dan uangnya udah banyak. Gitu. Mas Roy, ini apakah memang kalau dari catatan Mas Roy misalnya ditutup pun ini nanti bisa kemudian meminimalkan dan lain-lain kalau dari sisi Anda sebagai konsultan keuangan? Jadi gini, kalau dimusnahkan nggak mungkin ya. Tapi yang kita harus ingat bahwa Indonesia pernah menang melawan perjudian. Itu di tahun 2005 sampai 2008. Di saat Kapolrinya Pak Jenderal Sutanto. Itu kita menang melawan perjudian. Nah, semoga itu bisa menjadi track record. Nah, sebenarnya bagaimana sih melawan? Kita berbicara melawan ya, paling gampang ya. Walaupun situsnya online, tapi depo sama WD-nya itu pasti pakai rekening, pasti fisik. Jadi sebenarnya kalau polisi mau bertindak, kalau mau, dan saya yakin sudah tahu lah, ya, tinggal diintercept dari situ aja. Dari rekening-rekening itu yang nggak tahu gimana caranya harus diblokir-blokirin ketika depo WD. Lama-lama orang juga malas juga kok. Gua setiap depo kok diblokir, duitku hilang. Lama-lama siapa yang mau judi kalau duitnya hilang? Nah, yang terjadi kan kenapa judi online ini menjamur? Karena kan pembiaran. YouTuber live judi online, biarin aja nggak apa-apa. Di platform sosial media iklan judi online, biarin aja. Kemudian nggak ada ceritanya bandar ditangkap, nggak ada efek jerah. Paling cuma ditangkap, duduk doang, kemudian setelah itu nggak ada. Beda dengan korban kayak narkoba. Narkoba itu kan efek jerahnya kan ada banget gitu loh. Ketangkap narkoba, gitu kita malu apa segala kemudian sampai apa. Tapi kan kalau judi itu kan nggak ada efek jerahnya sama sekali. Nah itu harus ada ketegasan dari pihak aparat lah, polisi lah gue ngomong sih. Sebenarnya kalau polisinya ini ada yang kemudian tanya Bitcoin judi bukan? Jadi gini loh, kalau kita berbicara judi ya, kita ini besok masih hidup atau mati juga, kalau dijudiin juga bisa ya. Iya, semua itu bisa dijudiin sama gitu loh. Mas Ahmad, ini ada yang kemudian menarik, susah sih kalau nggak ada niat politik hukum, intervensi langsung. Pertama gini, hal yang jelas ini, judi ini statusnya kita tanya dulu, legal atau ilegal? Kalau kita semua bersepakat dan ada undang-undangnya, kayak bilang tahun 74. Kalau ini adalah ilegal, maka dilokalisir pun itu sudah melanggar hukum. Karena sudah status hukumnya adalah ilegal. Nah persoalannya ini kan adalah jangan sampai hal-hal yang ilegal kemudian menjadi marak karena ada pembiaran oleh aparat keamanan.
Nah ini yang saya kira evaluasi ke depan kita adalah bagaimana begini. Kalau dulu saya waktu kecil di kampung itu ada sambung ayam, kemudian orang datang polisi semua lari. Emang ada kesenangan lari dikejar-kejar polisi itu memang menyenangkan gitu. Tapi sekarang ini kan orang sistemnya udah online. Di rumah sambil di WC, dia online kan nggak ada yang gerebek. Iya, itu tadi yang disampaikan oleh Mas Roy, kecil-kecil pun bisa. Makanya itu jauh lebih berbahaya online ini, makanya harus ada koordinasi. Ini harus ada extraordinary antara polisi, menurut saya juga KPK. Karena ada TPPU di sini. Peluang untuk mencuci uang melalui perjudian, bahkan PPATK juga mengatakan uang perjudian itu juga masuk kepada bisnis formal. Seolah-olah jadi legal. Nah ini harus diberantas. Singkat Pak Kiai, silahkan pesannya. Rijsum min amali syaiton fajtanibuhu. Itu pasti karena perbuatan setan mengasyikkan. Makin lama makin candu, nggak bisa bergerak lagi. Kemudian kita mempunyai KUHP 303, kemudian punya Undang-Undang Nomor 74, kemudian punya ETE ya tahun 2008 itu. Nah kita bisa melihat di sana semua sanksinya tuh ringan. Mamanya di ITE itu hanya 1 miliar. Jadi uang 1 miliar kan nggak membuat jerah. Dia bisa triliunan, 1,155 triliun hanya suruh bayar 1 miliar kan kecil. Menurut saya perlu ada tindakan tidak hanya sekedar sanksi untuk orang jerah itu. Tetapi tadi ada kita memang menutup. Bukan hanya sanksi tapi menutup dengan cara umumnya tadi ATM-nya, punya rekeningnya ditutup. Itu bisa menjadi disita langsung saja. Atau sekarang seperti PATK tahu kok ini judi. Bahkan dibayar cash pun bisa ketahuan. Biasanya kan transfer saja. Menurut saya nggak ada yang repot. Tinggal bagaimana ada political will, dibikin aturannya, dan di situ bisa dilakukan tindakan. Baik, terima kasih Pak Kiai Muhammad Khalil Nafis, Ketua Majelis Ulama Indonesia, Mas Roy Sakti, Konsultan Keuangan, terima kasih, Mas Yanuar Iskri, Pengamat Ekonomi, terima kasih, dan juga Mas Ahmad Nur Hidayat, Pengamat Kebijakan Publik. Kita tunggu saja bagaimana kemudian tindakan dari pemerintah pasca dialog kita pada malam hari ini. Saya Brigita Manora pamit, selamat malam, sampai jumpa.